pagi, perkenalkan, nama saya Priska Angela Damaris Simanjuntak, saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Agnes Melani Manurung, MPM 190425. Kami akan membahas tentang kasus pelanggaran etika bisnis di dalam Bank Century. Pendahuluan latar belakang. Tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbasis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa pasar serta mendapatkan banyak keuntungan. Landasan teori pengertian etika bisnis. Pengertian etika bisnis menurut Veldquist 2005. Etika bisnis merupakan studi yang khusus mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Pada hakikatnya, penerapan etika bisnis yang benar dan dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja pemegang saham masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan keseimbangan, yang dijalankan dengan mentaati kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Profil Bank Century. Pada bab ini akan diuraikan profil Bank Century untuk lebih menjelaskan dan memahami kasus bank tersebut. Profil tersebut meliputi pemegang saham, para manajer, hingga pada penyandang dana terbesar. Kasus dana telanggam Bank Century yang semula merupakan kasus finansial tiba-tiba berubah menjadi kasus politik. Kasus Century bukan disebabkan oleh krisis ekonomi, tetapi kasus kriminal yang dibiarkan berlarut-larut sehingga merugikan keuangan negara. Masalah Bank Century itu merupakan kasus perampokan yang dilakukan oleh pemegang saham dan anggota direksi dengan cara mengambil uang nasabah, termasuk menerbitkan obligasi palsu. Penyelesaian kasusnya bukan dengan cara menyuntikkan modal, tetapi harus melaporkan kepada polisi dan menangkap manajemen bank tersebut. Nah, di sini kita lihat kasus pelanggaran etika bisnis. Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah, menyangkut penyelewengan dana nasabah hingga 2,8 triliun, nasabah Bank Century sebesar 1,4 triliun, dan nasabah Antaboga Delta Sekuritas Indonesia sebesar 1,4 triliun. Penjualan reksadana fiktif produk Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, di mana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bapepam LK. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century, di mana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Century yang sangat merugikan nasabahnya, di mana Bank Century melakukan kalah clearing, nasabah Bank Century tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai. Setelah kalah clearing pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai. Setelah kalah clearing pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik uang kas dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas bank. Namun petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik melalui ATM
atau tidak, sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller dengan jumlah dibatasi hingga 1 juta rupiah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah terhadap nasib dananya di bank. Pembahasan pelanggaran etika bisnis. Setelah tanggal 13 November 2008, nasabah Bank Country mengakui transaksi dalam bentuk falas tidak dapat diambil, kering pun tidak bisa, bahkan transfer pun tidak bisa. Pihak bank hanya mengizinkan pemindahan data deposito ke tabungan dolar, sehingga uang tidak dapat keluar dari bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Country. Nasabah bank merasa tertipu dan dirugikan dikarenakan banyak uang mereka yang tersimpan di bank, namun sekarang tidak dapat dicairkan. Para nasabah menganggap bahwa Bank Country telah memperjualbelikan produk investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi antaboga yang dipasarkan Bank Country tidak terdaftar di Bapepam LK, dan sudah sepatutnya pihak manajemen Bank Country mengetahui bahwa produk tersebut adalah ilegal. Namun ini menimbulkan banyak aksi protes yang dilakukan oleh nasabah. Para nasabah melakukan aksi protes dengan melakukan unjuk rasa dan menuduki kantor cabang Bank Country. Bahkan para nasabah telah melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri hingga DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut dan meminta uang deposito mereka dikembalikan. Selain itu, para nasabah pun menyusut kinerja Bapepam LK dan BI yang dinilai tidak bekerja dengan baik, dikarenakan BI dan Bapepam tidak tegas dan menutup mata dalam menyusut investasi fiktif Bank Country yang telah dilakukan sejak tahun 2000 silam. Kasus tersebut pun dapat berimbas kepada bank lainnya, di mana masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap sistem perbank nasional, sehingga kasus Bank Country ini dapat merugikan dunia perbankan Indonesia. Pemecahan masalah pelanggaran etika bisnis. Dari sisi manajer Bank Country menghadapi dilema dalam etika dan bisnis. Hal tersebut dikarenakan manajer memberikan keputusan pemegang saham Bank Country kepada Robert Tantura. Padahal keputusan tersebut merugikan nasabah Bank Country. Tapi di sisi lain, manajer memiliki dilema di mana pemegang saham mengancam atau menekan karyawan dan manajer untuk menjual reksadana fiktif tersebut kepada nasabah. Manajer Bank Country harus memilih dua pilihan antara mengikuti pemerintah pemegang saham atau mengikuti pemerintah tersebut, tetapi dengan kemungkinan dia beserta karyawan yang lain terkena PHK. Dan pada akhirnya manajer tersebut memilih untuk mengikuti perintah pemegang saham. Dikarenakan manajer beranggapan dengan memilih opsi tersebut, maka perusahaan akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi lainnya. Walaupun sebenarnya tindakan manajer bertentangan dengan hukum dan etika bisnis, solusi dari masalah ini sebaliknya, manajer lebih mengutamakan kepentingan konsumen, yaitu nasabah Bank Country. Karena salah satu kewajiban perusahaan adalah memberikan jaminan produk yang aman.